Halo Healthy Friend, kembali lagi bersama saya Dr. Bin. Dan di sini ada Dr. Ingrid Budiman, spesialis gizi klinik. Halo Healthy Friend. Dok, hari ini kita akan bahas nih tentang orang mikir tuh kalau makanan sehat itu harus mahal gitu loh. Karena ya itu yang banyak orang tanya gitu, dok ini makanan sehat tuh kayaknya mahal-mahal ya. Misalnya contoh, dia pengen makan yang ikan. Sehat, makannya ikan salmon gitu loh. Jadi makan salmon aja terus gitu. Terus tapi mahal kayak gitu loh. Jadi saya pengen di sini bertanya itu misalnya biar Healthy Friend tahu juga bahwa makanan sehat itu tidak harus mahal. Kalau bisa dok kasih saran gimana makan yang sehat tapi makanan ini semua ada di pasar gitu misalnya, ada di sehari-hari kita ya. Jadi mudah didapatkan dan juga apa ya, murah gitu loh. Nggak harus mahal kayak gitu. Nah, boleh dok? Ya, sebenarnya makanan sehat sih banyak yang murah ya. Yang bikin mahal kan kalau kita cara olahnya ribet atau kita beli di restoran mana dulu. Kayak gitu. Ada juga banyak yang restoran ya agak mahal atau di catering yang catering sehat, restoran sehat ya, itu yang mahal. Jadi sebenarnya mahal itu ya tergantung itu olahannya, itu cara olahnya. Tapi sebenarnya itu makanan tersebut tuh ya bisa kita dapatkan di mana-mana, di pasar pun dapat itu murah gitu. Bisa. Ya. Oke. Mungkin bisa kayak contoh deh dok. Kita tadi kan udah bahas nih tentang tadi Pak, saya ngomong ikan ya. Itu berarti jenis protein. Mungkin kita dari jenis makanan yang protein dulu deh. Misalnya protein kan nggak harus, kan ikan bagus tinggi protein salah satunya. Apa harus makan ikan salmon? Emang kenapa ikan salmon ini ada omega 3 kah atau apa gitu? Kalau untuk protein dulu memang, kalau yang sesuatu yang dikatakan healthy hampir pasti kita dikasih salmon karena memang diharapkan memang kandungan omega 3-nya. Cuma kalau dilihat sih untuk kandungan per 100 gramnya lebih tinggi ikan teri. Itu kan gampang kita dapat dengan jumlah yang lebih murah. Ya, tapi beli yang nggak asin. Ini kan ngomongin teri saja, bukan teri asin. Ya, kandungannya lebih tinggi omega 3 ikan teri. Itu bisa kok. Berarti kalau kita milih ikan, misalnya untuk dapetin proteinnya, tidak harus salmon, karena salmon masih mahal kan gitu kan. Berarti boleh pakai ikan teri. Tapi ingat, tadi kata Dr. Ingrid, bukan ikan teri asin, itu garamnya tinggi sekali, makin hipertensi. Jadi ikan teri ya dimasak yang lain, cara lain, jangan pakai ikan gitu. Berarti itu dapat tuh proteinnya tinggi, terus omega 3 juga dapat tinggi. Kan omega 3 kan bagus tuh untuk kesehatan jantung kan gitu, untuk kesehatan jantung, pembuluh darah gitu. Jadi bagus. Jadi selain ikan teri, mungkin kita dapetin proteinnya ikan itu masuk ikan laut yang lain juga bagus dong semua. Bagus. Kalau untuk kandungan protein kan ada dua nih, ada yang dari hewan sama tumbuhan. Nah, kalau ikan, semua ikan sama bagus ya untuk proteinnya. Jadi boleh sebenarnya ikan apa saja yang kita gampang dapetnya boleh kok. Berarti kalau ikan laut kan dia tinggi protein dan omega 3. Itu boleh makan semua. Boleh. Kalau ikan tawar kandungan proteinnya sama kok. Jadi kalau mau dapetin proteinnya sama aja. Sama aja. Kalau kita cari proteinnya sama aja. Ikan apa yang gampang kita dapat deh. Bisa. Jadi Healthy Friend, bahwa kalau kita mau makan ikan, ya semua ikan tuh sehat aja gitu. Mau ikan laut, ikan tawar, untuk mendapat proteinnya sama aja. Jadi kita bisa di pasar ya murah dong. Jadi tidak harus selalu salmon gitu, mahal gitu. Jadi bisa murah gitu kan. Jadi selain ikan, protein yang lain. Kan itu tadi ada yang hewan sama tumbuhan. Kalau dari hewan kan mungkin yang paling gampang deh telur udah. Kan murah. Betul. Apalagi misalnya kan kalau kita mau makan varian, bisa ada telur, ada ikan, ada ayam, ada sapi dan lain-lain, kambing dan lain-lain. Itu bisa kan sebenarnya ya harga terjangkau. Tapi kalau misalnya akhir bulan, dengan akhir bulan uang lagi habis nih, nggak sanggup nih beli misalnya nggak belilah ya daging-dagingnya, misalnya maunya yang lebih murah. Berarti sebenarnya bisa dapat dari nabati berarti ya? Bisa. Kalau yang dari golongan nabati memang dia relatif lebih terjangkau. Mau semua jenis kacang deh. Kalau misalnya itu kacang kedelai berarti turunannya tahu, tempe, susu kacang, kembang tahu boleh. Terus kacang merah kan banyak orang jual. Atau bubur kacang hijau. Itu bisa. Gampang banget didapetin di pasar itu loh. Iya. Nah, Healthy Friend, berarti kita bisa tarik kesimpulan dari protein saja kita bisa simpulkan bahwa makanan sehat itu tidak harus mahal gitu loh. Itu semua ada di pasar, semua itu bisa dapat dengan mudah lagi gitu. Nah tadi kan protein nih udah beres. Nah jenis yang lain, misalnya buah. Buah kan semua orang tahu sehat loh, gitu kan. Tapi kan buah kan orang kadang-kadang maunya, saya mau import aja. Lebih bagus. Mahal gitu kan. Ya, contoh misalnya ada apel, ada jeruk.
import lebih mahal. Beda nggak sih sama yang lokal gitu? Apa tetap sehat? Yang apa lokal nggak sehat? Iya, kalau buah sama sih bagusnya. Kalau kita mau misalnya makan buah, cukup yang gampang didapat lah. Misalnya beli di pinggir jalan, minimarket ada, supermarket dekat rumah ada kok. Yang sederhana aja, misalnya pepaya kan gampang, pisang, jeruk, pir, melon bisa. Pokoknya yang mana aja, tapi sebisa mungkin ganti-ganti supaya vitaminnya kan beda. Tapi kalau masalah impor apa yang lokal sama kok. Yang kita gampang aksesnya aja. Oke, berarti sama saja ya. Jadi buah itu lokal itu sama, tetap sehat itu. Kalau sayur sih kita prinsipnya rainbow your plate. Jadi sayur segala macam boleh, semakin banyak warna semakin bagus. Misalnya mau labu kuning campur sama misalnya kangkung yang hijau boleh, atau mungkin sesekali bisa beli beet boleh jadi warna-warni. Atau misalnya labu siam yang gampang aja. Oke. Jadi kan kadang-kadang orang identik apa makanan sehat itu harus makan salad. Tapi sebenarnya kan yang namanya salad itu tidak harus semuanya sehat loh. Salad itu sehat tergantung dari dressingnya, dari bumbunya gitu loh. Ya nggak dong? Ya. Contoh kalau salad yang tidak sehat seperti apa? Kalau misalnya yang kita sering beli hampir pasti dapat mayones. Itu kan mayones itu kan dia kuning telur di mixer aja sampai jadi putih, campur minyak lagi. Iya. Sekali, ya. Kolesterol dan lemaknya. Lemaknya tambah lagi minyak juga ada lagi. Betul, iya. Oke, berarti kalau makan salad itu ya salad dressing yang pakai mayones itu sedikit lah. Sedikit mungkin. Lebih bagus kita makan sayur biasa aja. Oh, berarti sebenarnya nggak harus makan salad sebenarnya. Enggak, makan jadi sayur aja. Kita di rumah mau masak sayur ya tumis. Tumis aja, nggak apa-apa. Ya tumis, mau pakai bumbu apa, silakan kayak gitu kan. Kalau misalnya, tapi bumbunya kalau terlalu berminyak, berarti minyaknya jangan kita konsumsi. Iya, kita ambil aja, pakai garpu. Betul, ambil garpu, sayurnya kita ya tiriskan gitu. Jadi itu kita makan sayur, itu boleh gitu, simple. Bisa. Terus kalau contoh karbohidrat, kalau karbohidrat sebenarnya kalau di Indonesia malah gampang kita dapatnya kan. Nasi, gitu. Boleh nasi, terus kentang boleh, jagung boleh, ubi boleh, singkong boleh, gampang kita dapatnya dan semuanya kan nggak ada yang mahal kecuali misalnya ini sengaja nyariin beras yang tertentu, kan. Kalau yang nasi biasa kan sebenarnya murah dan terjangkau. Dan kalau mau diet, mau makan sehat, jadi semua itu bisa dapatkan di pasar juga, semua bisa ya. Jadi kesimpulannya adalah makanan yang sehat itu tidak harus mahal, gitu. Yang penting bagaimana cara kita mengolahnya dan memilihnya, seperti itu yang ada di pasar semua kok gitu. Nah, jadi terima kasih Dr. Ingrid hari Sama-sama, ini, Dok. ya kan? Nah, jadi kalau misalnya healthy friend, misalnya masih ada yang bingung atau pertanyaan seputar tentang diet, tentang kesehatan, silakan komen di bawah ini. Oke, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Bagi healthy friend yang merasa video kita berguna, bisa subscribe YouTube channel kami dan share linknya itu ke teman-teman atau kerabat sehingga makin banyak yang merasakan manfaat dan kita jadi sehat bersama. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami.